Batik merupakan kain yang berasal dari Indonesia yang pembuatannya menerapkan malam pada kain itu dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang dimiliki kekhasannya. Batik di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Gotik Swan. Pria asal Surakarta ini dikenal sebagai seniman yang membangkitkan era seni batik klasik dan modern di tanah air. Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Keunikan batik terletak pada proses pembuatannya. Pada dasarnya, batik adalah seni lukis pada kain dengan menggunakan teknik batik tulis ataupun batik cap. Hari Batik Nasional diperingati pada tanggal 2 Oktober. Batik mempunyai 10 motif, yaitu ada motif batik 7 rupa dari Pekalongan, motif batik Sogan dari Solo, motif batik Gentongan dari Madura, motif batik Megamendung dari Cirebon, motif batik Keraton dari Jogja, motif batik Simbut dari Banten, motif Parang dari Pulau Jawa, motif Kawung dari Jawa Tengah, motif Pring Sedapur dari Magetan, motif Geblek Renteng dari Kulon Progo. Motif yang pertama ada motif batik 7 rupa yang dari Pekalongan. Motif ini sangat kental dengan nuansa alam. Pada umumnya, batik dari Pekalongan menampilkan bentuk motif bergambar hewan atau tumbuhan. Motif-motif tersebut diambil dari berbagai macam campuran kebudayaan lokal etnis Cina. Pasalnya, dulu Pekalongan adalah tempat transit para pedagang dari berbagai negara, sehingga akulturasi budaya itulah yang membuat batik Pekalongan sangat khas dengan alam, khususnya motif jelam perang, motif buketat, motif terang bulan, motif semen, motif pisan Bali, dan motif lunglungan. Yang kedua ada motif Sogan dari Solo. Motif batik Sogan sudah ada sejak zaman nenek moyang orang Jawa beberapa abad lalu. Batik ini didominasikan oleh warna coklat muda dan memiliki motif yang khas seperti bunga dengan aksen titik-titik atau lengkungan garis. Batik ini dipakai raja-raja di Jawa, khususnya Keraton Kesultanan Solo. Namun sekarang dapat dipakai oleh siapa saja, baik warga keraton maupun orang biasa. Ketiga ada motif gentongan yang berasal dari Madura. Motif gentongan berbeda dari batik lainnya. Batik asal Madura ini menggunakan motif abstrak sederhana, tanaman atau kombinasi keduanya. Warna batik gentongan biasanya mengambil warna terang seperti merah, kuning, hijau, atau ungu. Batik gentongan sendiri diambil dari gentong, yakni gerabah yang dipakai sebagai wadah mencelup kain batik pada cairan warna. Yang keempat ada batik Megamendung dari Cirebon. Batik Megamendung cukup sederhana namun memberi kesan mewah. Motif mendung di langit mega yang berwarna cerah inilah yang membuat batik Megamendung sangat cocok dipakai orang tua maupun anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. Nomor 5. Motif batik Keraton berasal dari Yogyakarta. Motif batik Keraton berasal dari kebudayaan Jawa yang kental dengan sistem kekeratonan dan kesultanannya. Batik Keraton ini melambangkan kearifan, kebijaksanaan, dan juga karisma raja-raja Jawa. Dulunya batik asal Yogyakarta ini hanya boleh dipakai warga keraton saja, namun sekarang sudah umum dipakai siapa saja. Ciri motif batik Keraton adalah motif bunga yang simetris atau sayap burung yang dikenal sebagai motif sawat liar. Motif ini bisa dibilang paling banyak dipakai baik oleh orang Indonesia maupun orang luar negeri. 6. Motif batik Simbut dari Banten. Motif batik Simbut berbentuk daun yang menyerupai daun talas. Motif tersebut merupakan motif yang paling sederhana, hanya menyusun dan merapikan satu jenis motif saja. Motif Simbut berasal dari suku Baduy pedalaman di Sunda yang kental dengan peradaban lama. Namun, seiring berjalannya waktu, para penduduk Baduy yang menerima modernitas mengembangkan batik ini di daerah pesisir Banten, sehingga batik Simbut dikenal juga dengan batik Banten. 7. Motif parang dari Pulau Jawa. Parang berasal dari kata pereng atau miring. Bentuk motifnya berbentuk seperti huruf S, miring merombak memanjang. Motif parang ini tersebar di seluruh Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat.
Biasanya, perbedaannya hanya terletak pada aksen dari batik motif parang tersebut. Misalkan, di Jogja ada motif parang rusak dan parang barong. Jawa Tengah ada parang slobok, serta di Jawa Barat ada parang klisik. Nomor 8. Motif batik kaung, Jawa Tengah. Motif batik ini terinspirasi buah kolang-kaling. Bentuk kolang-kaling yang lonjong tersebut disusun 4 sisi membentuk lingkaran. Motif kaung sering diidentikan dengan motif 10 sen kuno karena bentuknya yang bulat dengan lubang di tengahnya. Motif ini berasal dan berkembang di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Biasanya motifnya sama, hanya bedanya pada hiasan atau aksennya saja. Batik ini juga termasuk motif batik Indonesia yang paling banyak dipakai. Yang kesembilan, ada motif pring sedapur yang dari Magetan. Motif batik pring sedapur memiliki ciri khas yang simpel namun elegan. Motif yang dipakai adalah motif bambu, sehingga sering juga disebut sebagai batik pring. Batik ini tidak hanya indah dalam kesederhanaan motifnya, tetapi memiliki filosofi yang sederhana pula, di mana bambu memberikan makna ketentraman, keteduhan, dan kerukunan. Selain itu, bambu atau pring juga mempunyai filosofi mendalam bagi orang Jawa, yakni apa saja dalam diri kita haruslah memberikan manfaat bagi orang lain, sejak lahir sampai mati. 10. Motif geblek renteng atau kulon progo. Motif batik geblek renteng. Batik geblek renteng merupakan motif batik yang menyerupai bentuk makanan khas Kulon Progo. Bentuknya berupa pola angka 8. Geblek makanan olahan dari singkong dan merupakan satu makanan khas yang menjadi identitas Kulon Progo. Sementara renteng berarti rentengan atau ikatan satu sama lain saat digoreng. Motif geblek renteng adalah motif batik dari hasil lomba desain batik khas Kulon Progo yang diadakan tahun 2012 lalu. Saat ini, motif ini semakin populer setelah pada hari-hari tertentu seluruh pegawai di Pemkab Kulon Progo dan siswa sekolah diwajibkan untuk memakainya. Dampaknya, perajin batik di sentra batik Kecamatan Lendah omsetnya naik cukup signifikan. Manfaat dari batik ini adalah meningkatkan antusias pengrajin batik untuk membuat karyanya yang lebih inovatif. Pemesanan batik meningkat sehingga memacu pertumbuhan ekonomi di sektor seni budaya. Bangsa Indonesia merasa bangga karena memiliki kebudayaan yang dikenal dunia.